Sobat Berkawan juga mau tahu nih, perusahaan-perusahaan apa aja sih Pak yang mungkin bisa menggunakan teknologi Intel vPro ini, dan juga mungkin, kenapa sih mereka harus menggunakan teknologi ini? Mungkin kelebihan dari Intel vPro ini apa sih untuk mereka? Yang paling gampang adalah kalau semua Bapak Ibu sekarang Sobat Berkawan itu mengimplementasikan teknologi hybrid working, itu hal yang pasti dibutuhkan harusnya device-nya device vPro tuh. Kalau concern-nya adalah masalah efisiensi, kemudian masalah security, mau nggak mau teman-teman Sobat Berkawan harus pakai teknologinya vPro-nya tuh. Kalau misalnya masalah bagaimana sih mengadopsi dari teknologi yang kita tawarkan ya, Intel menawarkan banyak sekali kemudahan. Ya artinya kalau Anda ingin mengaktifasi sistem yang sudah vPro certified platform, Anda sebenarnya tidak perlu langsung untuk secara fisik ya ke device tersebut. Anda bisa manfaatkan berbagai macam teknologi, mungkin push scriptnya ya ke device tersebut secara otomatis, dan sebenarnya tidak perlu banyak sekali konfigurasi dari segi BIOS-nya ya, karena emang vPro ini punya BIOS terpisah ya dengan BIOS yang mungkin yang Anda lebih secara umum Anda ketahui ya. Artinya Intel provide yang namanya Intel EMA ya, Endpoint Management Assistance, di mana itu terdapat agent yang perlu Anda install di devices-nya, dan agent itu yang akan melakukan fungsinya secara otomatis Di klien ya Pak ya? di clients-nya. Oh, di klien. Iya. Jadi agent ini sebenarnya Anda bisa lakukan berbagai macam metode. Anda bisa push lewat jaringan, Anda bisa lewat USB ataupun media lainnya yang Anda istilahnya prefer ya. Dan tentunya karena otomatis dari segi layer di lapisan di sistem operasinya, dia akan melakukan sinkronisasi secara otomatis ke BIOS vPro-nya ya. Jadi semuanya saya bisa bilang mudah untuk dilakukan ya. Kembali lagi masalahnya di niatnya aja. Tapi requirement-nya kan beda nih Pak Santo. Iya. Kan vPro ini ada requirement, kenapa Betul. vPro itu bisa Betul. sangat sepowerful itu, bisa melakukan Betul. hal itu, kan tentunya secara hardware juga ada requirement-nya. Betul. Mungkin pertanyaannya kalau saya udah punya nih, Pak, bisa nggak sih yang punya ini diimplementasikan vPro? Kan itu hal yang mungkin jadi pertanyaan ya. Ya kalau secara teknikal, kalau saya bisa share, ini agak teknikal ya. Jadi kalau kadang-kadang teknologi Intel itu kan ada perbedaan dari segi prosesornya juga ya. Intel juga buat yang namanya chipset ya, juga teknologi pendukung ya, mungkin Intel Ethernet, Wi-Fi dan lain sebagainya. Jadi syarat utama untuk bisa mendapatkan secara verifikasi bahwa sistem ini memenuhi syarat untuk menjadi vPro platform, pertama adalah CPU-nya harus vPro capable ya. Jadi nggak bisa yang biasa ya? Nggak bisa yang Anda gunakan untuk kebutuhan rumahan ya, yang Anda mungkin lihat di display di toko ya, yang Anda lihat secara umum ya. Itu lebih ke bisnis lah ya Pak. Betul, ini lebih ke bisnis dan SKU-nya lebih khusus ya. Jadi prosesor harus vPro capable. Yang kedua, chipsetnya itu harus chipset Q ya. Jadi chipset itu kan banyak, ada chipset H, itu biasanya buat consumer ya, laptop ataupun desktop yang istilahnya consumer pengguna rumah ya. Juga ada chipset B. B itu biasanya untuk SMB ya, small medium business. Jadi untuk vPro ini harus menggunakan chipset yang depannya Q ya, itu dari segi chipsetnya ya. Dan terakhir, yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah Ethernet dan Wi-Fi-nya harus Intel vPro capable juga ya. Jadi tiga syarat ini terpenuhi secara basic, secara dasarnya, baru sistem itu akan layak untuk diberikan stiker certified vPro platform. Jadi cara termudahnya adalah untuk identifikasi, identifikasi dari devices-nya adalah dari segi stikernya. Ada tambahan kata vPro. Karena biasa teman-teman kan kalau user awam nih ya, beli device, beli laptop ataupun beli PC kan dapat stiker tuh Core i5, Core i7 kan. Jadi cara paling gampang mungkin bertanya-tanya, waduh ruwet nih, saya nggak tahu ini chipsetnya Q, apakah ini prosesornya capable, apakah network saya juga udah support. Paling gampang ya lihat stikernya. Kalau di situ udah Core i7, ada vPro-nya, artinya device itu memang sudah disiapkan untuk device vPro ecosystem. Jadi pertanyaannya adalah apakah saya punya device itu
bisa digunakan nggak untuk implementasi teknologi vPro ini di tempat saya? Jawabannya adalah paling gampang identifikasi, lihat stikernya. Kalau stikernya udah ada, artinya device Sobat Berkawan ready untuk di deploy vPro tuh. Tapi kalau belum ada, nah ini mesti konsul sama teman-teman BRK nih bahwa device gua ini support nggak gitu? Apakah saya perlu harus invest device lagi? Karena makanya gini, berbicara kita hybrid working ini kan nggak hanya sekedar oke, kamu kerja dari rumah, kerja dari manapun. Kan dari IT company juga harus memikirkan dari sisi device yang digunakan tuh siap apa enggak. Apakah kita punya aplikasinya untuk monitoringnya. Kemudian ekosistem semua ini harus dibicarakan. Makanya ketika deploy something itu saya yakin juga teman-teman BRK punya menyiapkan teman-teman yang bisa diajak ngobrol ataupun consulting nih. Kalau gua pengen punya ekosistem seperti ini, yang perlu disiapkan apa, ya tinggal kontak Pak Khairul dan teman-teman BRK nih, mesti kayak gimana kan gitu ya. Betul, Pak. Jadi jangan asal, pokoknya beli saya di pasaran. Mungkin saya bisa bilang bahwa device vPro itu mungkin nggak banyak ditemukan di toko-toko. Kalau Bapak Ibu Sobat Berkawan datang ke toko-toko di retail, cari mana yang ada stiker vPro-nya. Nggak ada ya Pak ya? Jarang ya mungkin. Mungkin hampir nggak ada gitu ya. Karena device ini kan memang harus disiapkan tuh. Perlu requirement khusus gitu ya. Jadi rasanya harus consult dulu tuh. Karena ini kan nggak ada minimum ya Pak Santo ya. Nggak ada minimum bahwa kalau saya cuma implement 5 unit, possible nggak gitu. Nggak ada. Apakah saya punya batasan? Saya punya 10.000 employee bisa nggak gitu? Nggak. Nah, ini bisa digunakan di perusahaan berapa kecil. aja ya. Mau di perusahaan kecil. Bahkan sekolah Pak Santo ya? Ya, sekolah. Sekolah juga ada berarti. Mungkin selama ini kalau cuma perusahaan gitu ya kan kesannya terlalu eksklusif gitu. Iya, bahwa betul. Bahwa di segmen pendidikan pun juga bisa diimplementasikan. Kan sama kalau kita working hybrid tuh nggak harus company mau education mau apapun kan guru-guru bekerja dari rumah gitu ya. Kalaupun ada problem gimana cara meremote-nya. Bisa. Nah, kita nggak ada minimum tuh harus deploy berapa banyak, ratusan ribuan enggak. Jadi bahkan dengan jumlah minimum pun itu bisa dilakukan mulai. Oh gitu. Oke. Berarti kan kita juga udah dapat info nih dari Pak Tommy dan Pak Santo yang terkait Intel vPro tadi. Nah, mungkin sekarang gantian nih ke Pak Khairul ya. Pak Jagoannya nih ya. Pak Khairul kan sebagai Prioritas Engineer BRK nih, mungkin ada gak sih Pak cerita-cerita nih terkait implementasi yang udah pernah dilakukan nih di Bapak juga yang pernah melakukannya. Mungkin bisa diinfo Pak? Oke, BRK sendiri ya sudah mengedukasi ribuan customer kami ya untuk Intel vPro-nya Pak. Dan alhamdulillah ada banyak respon positif berdatangan dari perusahaan-perusahaan besar yang sudah kami bantu untuk mengimplementasikan vPro ini dari device lamanya menjadi device yang sudah ada vPro-nya. Karena spesifikasi ini adalah spesifikasi yang untuk bisnis ya, dan namun ada beberapa customer yang belum tahu. Di vPro itu ada bisa ngapain aja kan itu senjata rahasianya ya Pak ya. Senjata rahasianya itu. Padahal itu gratis loh Pak. Ya kan? Tapi belum pada tahu kali ya. Mungkin nanti itu yang perlu disampaikan kan. Takutnya implementasi ini cost-nya enggak ada. Seperti apa? Mahal sekali kan implementasi dan lain-lain gitu. Nah, jadi fitur itu sangat membantu untuk kinerja IT dalam sebuah perusahaan. Fitur itu adalah Active Management Technology ya Pak ya. Betul. Atau AMT, dan fitur itu harus diaktifasi supaya device yang ada vPro-nya bisa lebih powerful. Gitu. Begitu. Oke. Berarti kan tadi Pak Khairul juga ada info nih terkait fitur AMT ya Pak ya. Mungkin dari tim Intel bisa bantu juga nih supaya sobat Berkawan nih lebih paham nih terkait fitur AMT ini nih. Iya benar. Jadi sometimes memang iya. Juga mungkin muncul akan pertanyaan tuh. Kalau memang bisa se-powerful itu, kayaknya complicated tuh manage-nya. Betul. Padahal nih ya, Pak Santo juga akan cerita tuh sebenarnya nggak ada yang sangat complicated gitu. Bahkan mungkin kalau teman-teman BRK nih kan punya cabang seluruh Indonesia nih ya, mau di kota-kota. Kemarin saya terakhir ke Balikpapan tuh ada cabang di sana. Iya betul Pak. Ada saya lihat ada office-nya BRK, ada di sini gitu. Nah artinya kalau problem di sana kan nggak perlu invest orang IT ada di sana juga. Jadi teman-teman IT-nya BRK cukup di satu lantai di gedungnya BRK, udah fokus di situ, mau rusaknya dimanapun gitu ya, di manage-nya dari ruangan itu kan gitu. By remote gitu ya. Jadi yang di sana cuman ya reps office mungkin kan, tim sales ada di sana gitu ya. Kalaupun perlu yang onsite perlu onsite, tapi kalau kita untuk internal problem nggak perlu sediain IT yang ada di sana. Betul Pak. Nah mungkin Pak Santo bisa jelasin AMD sendiri itu
Apa sih begitu? Ya, AMT itu dari segi hardware platformnya ya. Jadi ini dari segi devices-nya ya. Jadi fungsi ini sudah ada di dalam devices-nya dan sudah aktif ya. Artinya yang perlu Anda lakukan adalah Anda perlu memerlukan software untuk bisa memanfaatkan kemampuan dari AMT ini. AMT ini panjangannya Active Management Technology ya. Jadi Anda bisa lakukan remote di level BIOS ya, artinya ini di luar daripada sistem operasi. Juga ketika Anda blue screen, Anda bisa lihat blue screen-nya langsung ya. Bahkan ketika Anda update firmware, Anda bisa lihat proses dari update firmware secara langsung. Ya, jadi ini sudah di dalam jadi kesatuan ya di dalam hardware itu sendiri. Vipro ya. Betul. Nah, yang Intel sudah mikirin ya, bukan hanya buat hardware aja, Intel juga mikirin dari segi softwarenya. Jadi Intel buat yang namanya Intel EMMA ya, Endpoint Management Assistance. Artinya Anda bisa utilisasi ya kemampuan dari Intel AMT ini ya untuk manage device-nya lewat cloud ya. Jadi Anda ingin buat Intel EMMA ini di private cloud, di public cloud, di hybrid cloud, Anda bisa pilih ya. Kita tawarkan fleksibilitas. Dan ini nggak ada biaya tambahan. Nggak ada biaya tambahan sama sekali. Keren, nggak ya? ada lisensinya, nggak ada sama sekali. Anda hanya perlu deploy, Anda bisa download secara free, lalu Anda bisa deploy dengan bantuan dari tim BRK ya. Dan tentunya Anda bisa manfaatkan semaksimal mungkin. Ya, kalau pertanyaannya, Pak, ada maksimalnya nggak devices yang bisa di-manage? Nggak ada, untuk saat ini nggak ada. Maksimalnya adalah kemampuan server yang kita punya. Betul, berarti harus mendukung juga ya Pak untuk yang karena yang cukup diperlukan oleh customer kalau dilihat ekosistemnya adalah karena ini cloud based ya, seperti Pak Santo bilang bahwa itu bisa hybrid cloud ataupun on premise ya, yang tepatnya kita. Kita ngomongin yang on premise deh gitu. Mungkin kalau ngomongin cloud perlu biaya tambahan untuk taruh yang ada di sana ya. Kalau on premise server misalkan kita sudah punya nih. Jadi perlu ditaruh di situ tuh servernya. Nah, server tinggal endpoint manajemennya tinggal diinstal di situ aja tuh. Jadi EMMA servernya di situ di on premise. Nah, kemudian kalau kemampuannya berapa besar ya tinggal di-upgrade servernya sesuai dengan kebutuhan berapa banyak employee yang mau di manage sih. Nah, jadi batasannya pertanyaannya adalah maksimal server yang kalian punya dah gitu. Jadi lebih ke servernya aja ya Pak ya. Betul. Kalau dari sisi endpointnya sendiri mau berapa orang juga sedikit atau banyak juga bisa ya Pak? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Jadi kalau berbicara mengenai license, itu udah nggak ada license-nya, Intel sudah sediakan semuanya ya Pak Santo ya. Yang hanya diperlukan mungkin tambahan untuk diimplementasiin ke servernya. Nah, jadi ke server itu untuk, ya kan di remote harus ada di sana gitu agar semua terkoneksi kan. Nah, cuman itu aja sih yang perlu diinvestasikan di depan ya, termasuk dari klien yang akan mau di remote tuh seperti apa. Dan lebih kerennya menurut saya, ini nggak perlu VPN. Jadi kalau misalnya perusahaan-perusahaan ada pakai VPN, VPN-nya korup, itu nggak masalah. Ya, saya rasa itu yang salah satu poin value utama juga ya, ketika Anda VPN-nya bermasalah, Anda ingin tetap bisa manage, ya tentunya Anda bisa gunakan Intel EMMA ini. Kok banyak kerennya sih Pak Santo? Oh, banyak keren. Pasti Intel dong, ya. selalu mikirin hal-hal yang Kecil biasanya ya. customer belum terpikirkan. Iya betul. Ya, itu gunanya dari R&D-nya. Tapi yang lucunya begini nih Molly sama Pak Hoirul ya. Kita itu melihat, mengidentifikasi bahwa sebenarnya banyak perusahaan di Indonesia ini yang sudah beli device Vipro ya. Betul. Santo ya. Udah beli nih Vipro-nya. Oh, udah Pak ya. Device-nya udah ready. Cuman somehow mereka hanya melihat bahwa saya beli Core i7 nih, notebook. Tapi padahal di situ sudah ada Vipro ready itu. Nah, yang jadi pertanyaan besarnya kita adalah, nah mungkin ini kita bicara pandemi ini seperti blessing in disguise gitu ya. Di satu sisi bahwa ini jadi disaster, jadi bencana dan lain-lain. Tapi justru karena adanya pandemi ini kan dipaksa kita agar lebih melek teknologi. Muncul hybrid working begini kan kendala yang good problem yang harus diselesaikan tapi problemnya kan. Nah, dengan adanya Vipro ini padahal mereka tidak sadar selama ini udah punya device-nya. Cuman nggak tahu ini nggak digunain, nggak diactivate. Makanya kita melihat belakangan kita teman-teman di Intel juga banyak sekali yang mengencourage ataupun mengedukasi untuk penggunaan Vipro ini ya sobat berkawan. Yang kita perlukan lagi adalah pertama mungkin sekarang begitu melihat podcastnya sekarang ini ya, TikToknya BRK ini
dilihat dulu tuh notebook saya ada stikernya nggak kan gitu. Betul. Nah kalau notebook sudah ada stikernya, artinya ya harusnya udah ready kan, tinggal kontak teman-teman BRK atau teman-teman kemana yang untuk diaktifasi ya Pak. Apa namanya bisa melihat bahwa gimana cara bikin ekosistem Vipro-nya kan gitu. Betul. Karena device-nya udah punya. Iya. Ini yang kita udah ribuan unit jual, bahkan teman BRK juga udah jual ribuan Wah, unit device betul, yang betul. Vipro ready. Cuman kita hanya sedikit ya Pak Santo ya yang mengactivate EMT-nya dan tahu ini gimana how to Iya. use-nya gitu. Jadi harus mungkin banyak edukasi juga kali ya ke customer gitu ya. Ini salah satu effortnya BRK ya. BRK yang dilakukan ya, di mana kita bisa bantu sobat BRKawan untuk mengidentifikasi device-nya dulu paling enggak, kemudian mau deploy untuk ekosistem di lingkungan company-nya seperti apa. Bahkan teman-teman government kalau pun lihat hal ini juga bisa ide itu untuk hybrid working dilakukan ya. Mau nggak mau juga harus ini mulai harusnya dipikirkan udah tuh. jadi standar pemerintahan. Iya betul. Iya, Harusnya udah jadi standar. sudah. Ini Karena masih negara dikit juga. tetangga sudah menjadikan Vipro ini sebagai standar. Nggak boleh di bawah Vipro. Karena device Vipro ya, device Vipro itu mungkin agak berbeda dengan device yang consumer biasa temukan di market ya. Karena device seperti Pak Santo bilang bahwa device Vipro ini kan begitu untuk jadi Vipro kan harus ditesting berulang-ulang tuh. Jadi sebelum dijual itu harus ditesting dulu, baik softwarenya, firmwarenya, semuanya itu dites sampai benar-benar bahwa ini Lulus gitu. lulus dan punya stiker Vipro. Artinya hardwarenya pun bukan hardware yang main-main, Molly. Ya. Jadi hardwarenya pun juga udah dipilih sama teman-teman brand vendor-vendor rekan kita ini ya. Mereka sudah memilih device-nya seperti apa, bahannya seperti apa. Jadi memang Vipro ini bukan main-main dari sisi hanya aplikasi, software untuk meremote enggak. Bahkan hardware device-nya pun dipilih khusus tuh. Karena di testing berulang-ulang agar bisa lulus untuk bisa dapat certified Vipro gitu. Oh begitu. Berarti canggih lah ya Pak untuk device sendiri ya yang Intel Vipro. Oke. Berarti kan tadi udah dijelasin juga nih Pak terkait fitur, terus kemudian spesifikasi apa aja nih untuk device yang bisa teknologi Intel Vipro. Nah mungkin kalau sobat berkawan nih mau tanya-tanya terkait Intel Vipro lebih dalam lagi nih, mungkin Pak Wiro bisa diinfokan. Ya, jadi untuk teman-teman yang ingin tahu lebih lanjut tentang Vipro, fitur, dan Active Management Teknologi, bisa menghubungi saya melalui email marketing kami di telemarketing@brk.co.id. Nanti kami akan support sampai running Vipro-nya dan MT. Dan untuk sobat berkawan bisa akses ke web kami di www.brk.co.id/intel-vipro/. Nanti akan ada kolom deskripsi informasi yang lebih detail terkait produk seperti Dell, HP, dan Lenovo. Nah, kebetulan kita juga ada promo SKU nih Mbak di Dell Latitude 5320. Nah ini dia, kita lagi ada promo. Tentunya sudah support untuk Vipro juga ya. Ini. Oh, berarti kalau misal mau tanya-tanya langsung bisa ya Pak, Ya, nanti bisa. ke BRK ya. Oke baik. Kan Pak tadi kalau terkait teknologi Intel Vipro ini kan pasti dari customer pasti tanya nih, gimana sih dengan teknologi Intel Vipro ini buat biar efisien nih kantor mereka nih. Nah mungkin dari Pak Santo sendiri bisa dijelasin nih Pak. Oh ya, Intel sendiri sudah mikirin juga ya. Banyak mikirin ya, banyak Customer mikirin terus ya, Pak? siapin Iya, gitu ya. itu kerennya. Jadi Intel sudah siapin semua. Jadi yang perlu sobat berkawan lakukan adalah mengunjungi website yang sebenarnya Intel kerjasama dengan Forrester ya. Jadi untuk memastikan independensi juga ya, otomatis. Jadi Forrester ya Pak Santo ya. Betul, dari Forrester. Jadi bukan Intel yang bilang gitu, maksudnya ada pihak lain yang juga mengkonfirm hal ini gitu. Betul. Sehingga kalau bicara ngomongin efisien ya kan Intel yang ngomong gitu. Ya, Hal jadi ini ini kalkulator yang sangat mudah dioperasikan ya. Mungkin Pak Tomo mau jelasin sedikit. Iya, jadi Forrester dan Intel sebenarnya punya satu website tuh ya. Mungkin nanti di deskripsi bisa dilihat websitenya ada di mana ya jelasnya. Ini sebenarnya cara sederhana sih menghitung bahwa Vipro itu apakah efisien apa enggak sih gitu. Kalau saya deploy itu berapa besar efisien yang bisa saya dapatkan. Nah, mainannya gampang di sini bahwa kita bisa pilih currency-nya in rupiah juga padahal kita udah disiapin di situ tuh. Bahwa pertanyaannya gampang, berapa banyak sih employee yang mau kamu punya di company? Terutama yang mau di deploy Vipro nih ya, berapa banyak employee-nya. Kemudian berapa banyak device-nya yang akan di manage nih oleh Vipro-nya. Nah, kemudian berapa banyak yang mau di running oleh Vipro-nya itu sendiri.
Nah, dari sini semuanya bisa kelihatan sebenarnya. Pertanyaan dari sisi employee-nya berapa, kemudian hardware-nya berapa banyak, kemudian yang mau di-deploy vPro itu berapa banyak. Ini teman-teman bisa tinggal slider aja sih. Gampang ya, Bapak? Gampang banget gitu. Coba ini kita udah slider-slider nih iseng ya. Nah, sekarang bagaimana menghitung efisiensinya itu kalkulatornya langsung muncul tuh di situ tuh. Berarti kelihatan langsung lah ya Pak untuk Langsung muncul. cost-nya ya? Jadi ROI, return of investment-nya langsung bisa kelihatan tuh. Iya. Jadi kalau teman-teman mau lihat bahwa ini pun juga bisa di-download ya, result-nya bisa di-download PDF file-nya tuh. Sehingga kalau teman-teman IT mau research, mau compare dan lain-lain, melakukan perhitungan, sudah ada hitungannya sebenarnya. Iya. Nah, mungkin ini dari sisi berapa banyak sih yang bisa kita efisien gitu ya. Tentunya kan harus di-compare dari investment juga yang di depan. Mau berapa banyak sih investment yang mau di-deploy, itu yang harus dipikirin. Baru mainan slidernya tuh. Baru udah ketemu slidernya baru kelihatan berapa banyak sih sebenarnya bisa kita deploy. Karena berbicara efisiensi ini kan nggak cuma ngomongin hardware. Kan ada tangible, ada intangible yang suatu yang nggak bisa diukur gitu ya. Jadi sesuatu yang nggak diukur nih sama sekali biasanya kelewatan tuh, nggak dihitung gitu ya. Bahwa yang namanya waktu yang terbuang berapa lama. Misalnya Pak Khairul lagi dinas di NTT ya, lagi ada problem customer di sana. Kemudian, woi notebooknya problem gitu kan. Mau kirim notebooknya berapa lama dari sana? Betul. Waktu butuh waktu, ya Cost kan? juga. Cost juga kalau mau cepat terbangin orang dari Jakarta untuk ke sana lagi, itu kan cost yang selama ini mungkin nggak bisa dihitung gitu ya, karena susah menghitungnya. Tapi di Forrester ini sebenarnya karena vPro teknologi ini sudah punya kemampuan untuk melakukan hal itu, bisa dihitung, ya kan? Kalau berapa kali aja rusak, bahkan kami di Intel Indonesia pun juga kita nggak punya tim IT di Indonesia sih. Ya, betul. Jadi by remote juga berarti. Semuanya by remote. Jadi saya juga nggak tahu besok tiba-tiba Pak Santo ada di Bali gitu kan, saya di Medan gitu kan. Ya kita nggak tahu teman-teman ini ada di mana kan gitu. Tapi begitu ada problem IT, kita disediakan satu kontak center lah ya untuk kontak IT-nya kita. Gue ada problem notebook gue. Ya udah mereka yang melakukan tuh. Mereka mau install OS, mau benerin apapun, live bisa kita lihat tuh. Gitu, Molly. Jadi Forrester dan Intel udah bikin websitenya. Jadi kalau teman-teman mau menghitung kalkulasinya apakah ini efisien seperti apa, bisa kelihatan sih. Nanti mungkin lebih detail link websitenya ada di mana, di description bisa dilihat sih teman-teman sobat berkawan. Oke. Kalau gitu mungkin sedikit saya simpulkan, berarti Intel vPro ini sangat memudahkan kinerja IT di perusahaan-perusahaan. Karena divisi IT tidak perlu khawatir lagi apabila ada troubleshooting karena bisa by remote. Dan juga poin utama lagi yaitu security dan efisiensi dari teknologi Intel vPro ini. Nah, kalau kayak gini berarti kan kalau misalnya sobat berkawan nih mau ada tanya-tanya lagi terkait teknologi ini, mungkin bisa cek di website BRK. Nah, linknya udah ditaruh di deskripsi komen. Nah, mungkin dari tim Intel Indonesia nih mungkin ada yang mau ditambahkan lagi nih Pak? Ya, jadi mungkin satu yang perlu diperjelas ya, bahwa vPro implementasi ini bisa diimplementasikan ke banyak hal. Jadi buat teman-teman yang bekerja di private sectors ya, kemudian di government, bahkan untuk education, atau teman-teman yang fokusnya di dunia advertising ini. Sebenarnya vPro ini karena usage-nya bisa dilakukan banyak hal. Semua hal yang perlu di remote dan di manage ya dari jarak manapun itu bisa menggunakan teknologi vPro ini. Jadi jangan khawatir dan malu-malu, toh kalaupun bertanya juga nggak harus berbayar kalau bertanya. Benar nggak sih? Kalau tanya nggak perlu bayar kan? Nggak perlu. Gitu. Jadi kalau mau tanya konsultasi silahkan. Mungkin Pak Santo ada yang mau ditambahin? Dari saya sih untuk sobat berkawan, jadikan pandemi itu sebagai pengalaman baik ya. Bukan buruk ya? Pengalaman yang baik. Iya. Ya, Setuju, Anda kita. bisa belajar banyak dari situasi pandemik yang sudah kita lewati ya. Dan yang paling penting adalah jadikan Intel vPro platform ini sebagai salah satu strategi ya perusahaan Anda untuk mewujudkan kerja dari mana saja. Ya. Jadi standar ya? Betul. Betul. Terima kasih Pak Tommy, Pak Santo, dan Pak Khairul atas waktunya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel kita. Kemudian ditunggu ya next podcast selanjutnya. Dadah! Sampai ketemu lagi sobat berkawan. Thank you.